Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munir dengan NIM 20650053. Di sini saya akan menjelaskan fase perencanaan proyek TI. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB pada tahun 2001 dalam Oval Henif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek yaitu 1. Sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. 2. Merupakan dasar dalam pengalokasikan sumber daya. 3. Merupakan tolak ukur di dalam pengadilan. Tahapan perencanaan proyek yaitu 1. Penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Kedua, urutan kerja. Seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Ketiga, perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontraktor, manajer proyek, jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai, dan milestone. Kelima, rancangan anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan, ramalan performansi penyelesaian proyek, performansi yang diharapkan dalam menyelesaikan proyek. Fase perencanaan proyek TI. 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. B. Mengidentifikasi subsistem pada proyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. C. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang terjadi kendala, misalnya batas dana dan yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan perusahaan. Fase perencanaan TI. D. Menetapkan prioritas proyek, kriteria rasional, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menonjolkan kebanggaan. Kedua, mempersiapkan proyek, menunjuk anggota tim, konsultan melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personal perusahaan. Menggunakan jasa konsultan, kelebihan, waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, kelemahan, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka.
menggunakan resource internal, kelemahan waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas, kelebihan biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resultan internal, kelebihan waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Melakukan studi kelayakan. Memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasional, kelayakan jadwal, kelayakan ekonomi. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek yaitu perchart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antar tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang dapat menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang yang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri, pusat horizontal adalah garis waktu, kalender. Demikian itulah hasil penjelasan dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.